Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adit Aris Saputra, merupakan mahasiswa aktif Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai BMC atau Business Model Canvas dari sebuah bisnis yang saya dan rekan-rekan saya kelola. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu BMC dan bagaimana manfaatnya bagi sebuah bisnis. BMC adalah Business Model Canvas yang merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukis agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. BMC dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama yang harus diperhatikan dalam memetakan model bisnis. Dan dari ke-9 blok ini terangkum dalam satu kanvas yang membuatnya simple namun dapat memberikan pemahaman tentang model bisnis secara utuh. Berikut merupakan penampakan dari bisnis model canvas. Seperti yang kalian lihat, bahwasannya terdapat 9 blok utama, yaitu customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key activity, key resort, key partnership, dan cost structure. Manfaat BMC bagi sebuah bisnis. BMC sendiri memiliki banyak manfaat dalam membantu sebuah bisnis, yaitu dengan BMC kita dapat dengan mudah untuk menyusun prospek kerja maupun memperkenalkan model bisnis kita terhadap organisasi maupun konsumen dengan lebih jelas. Lalu fokus dalam artian karena BMC mampu menajamkan fokus dan membuat jelas mengenai model bisnis yang diajukan daripada menyusun rencana ataupun prospek kerja yang begitu panjang. Lalu fleksibel karena BMC mudah untuk dimodifikasi dengan tetap memberi pandangan menyeluruh terhadap model bisnis. Lalu transparansi. BMC sering digunakan untuk mengkomunikasikan visi dan juga model bisnis kepada tim, dan dengan BMC tim menjadi lebih mudah mengerti apa model bisnis di organisasi tersebut. Baik itu tadi merupakan penjelasan mengenai apa itu BMC dan manfaatnya bagi sebuah bisnis. Sebelum lanjut ke 9 blok utama BMC, saya akan memperkenalkan sebuah bisnis yang saya dan juga rekan-rekan saya kelola yang akan dituangkan dalam BMC. Kami membuat sebuah bisnis kue yang diberi nama Keucil atau Kek Ubi Cilembu, yang merupakan sebuah produk kue yang berbahan dasar dari ubi cilembu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian saya yang merupakan beberapa bagian dari ke-9 blok dari BMC. Yang pertama ialah customer segment. Customer segment sendiri ialah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau buruan pemasaran yang berbeda. Seperti siapa konsumen Anda, bagaimana karakteristik mereka, apa yang mereka pikirkan, lakukan, dan juga rasakan. Nah, dalam customer segment bisnis yang kami buat ini, kami memuat beberapa aspek yang kami rangkum. Itu bisa dilihat bahwasanya merata di semua kalangan, baik anak-anak hingga lansia. Ini artinya produk yang kami jual ini dapat lebih luas dipasarkannya karena dapat diterima oleh berbagai kalangan. Lalu untuk wilayah Lampung, jadi produk yang kami jual ini hanya dijual atau diperuntukkan kepada masyarakat Lampung karena kami baru membuka bisnis ini di Bandar Lampung sendiri, dan untuk di kota-kota lainnya kami belum membuka bisnis kami ini. Lalu pecinta kek atau ubi cilembu, jadi kami produk ini lebih difokuskan kepada para pencinta kek dan juga ubi cilembu untuk dapat menikmatinya dalam bentuk kue. Lalu orang yang aktif di media sosial, itu artinya kita lebih memfokuskan kepada seseorang yang aktif di media sosial karena kami memasarkan produk ini melewati platform media sosial. Yang kedua adalah value proposition, ialah acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk dapat memberikan alasan ataupun meringkas
alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa kita dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti solusi apa yang Anda tawarkan ke konsumen Anda, apa yang menarik dari solusi Anda, apa yang membuat konsumen mau memilih, membeli, dan menggunakan value Anda. Nah, dalam value proposition bisnis kami, memuat beberapa aspek yang kami rangkum. Bisa dilihat bahwasannya ada cake yang terbuat dari ubi cilembu. Ini merupakan cara baru yang kami buat untuk dapat memakan ubi cilembu dalam bentuk kue. Lalu memiliki berbagai macam varian rasa. Jadi rasa yang kami tawarkan dari sini, dari produk ini lumayan banyak, dari coklat, strawberry, vanilla, dan juga lainnya, dan dengan topping yang lumayan banyak. Lalu kemasan yang dibuat menarik. Dengan mengemas produk, kami ini menggunakan box karton dan menggunakan paper bag yang ramah lingkungan, dan pastinya dapat membantu dalam mengurangi penumpukan sampah plastik. Lalu harga yang terjangkau dan potongan harga setiap hari Jumat sebesar 10%. Jadi kami menjual produk kami ini, satu produk itu 50.000, dan produk yang kami tawarkan ini pastinya berkualitas. Lalu potongan yang kami berikan ini sebagai bentuk sedekah kami pada hari untuk dapat berbagi dan juga mengharapkan timbal balik pada bisnis kami agar lancar pastinya. Lalu menyediakan pelayanan online dan jasa kurir. Jadi dengan pelayanan online pastinya memudahkan konsumen untuk membeli produk kami, dan juga jasa kurir yang membantu mengirim barang ketika konsumen ingin membeli tapi malas untuk datang langsung ke outlet kami. Baik, itu penjelasan dari bagian saya mengenai customer segment dan juga value proposition, dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih banyak rekan saya Adit Arisa Putra yang telah menjelaskan dan memaparkan mengenai BMC dan Smart Block. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vinta Mela Yulandita dengan NPM 1912110210. Nah, saya adalah salah satu mahasiswa aktif Institut Informatika Dharma Jaya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian saya mengenai Smart Block. Yang pertama, channel, yang kedua, customer relationship. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu channel terlebih dahulu. Nah, channel itu adalah media antarunika perusahaan dengan pelanggan. Channel merupakan perantara di mana pelanggan atau calon mengenal, mencoba dan mengevaluasi proposition dari layanan atau produk perusahaan. Manfaat dari channel itu sendiri ada 3 loh. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, jaringan penjualan. Lalu, bagaimana cara kita mencari solusi masalah kita agar produk kita sampai ke tangan konsumen? Dengan cara menggunakan strategi marketing era digital. Bisnis kita memiliki beberapa akun. Yang pertama website, Facebook, Instagram, dan internet lainnya. Tujuannya untuk apa sih? Supaya calon customer dapat mengenal produk yang kita jual, yaitu kue cil atau kue ubi cilembu. Dan selanjutnya, yang kedua, saya akan memaparkan apa sih itu customer relationship. Customer relationship bagi bisnis kita sebagai pelaku usaha menengah tentu mengenal yang namanya customer relationship management atau yang disingkat dengan CRM. Nah, CRM itu adalah sebuah perusahaan dalam menyediakan suatu jembatan strategi dari pemasaran dan teknologi informasi. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang yang kemudian dapat menimbulkan profit
profitabilitas dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada manfaatnya loh. Manfaatnya jika dilihat secara umum, CRM itu dapat diaplikasikan untuk membantu aktivitas marketing seperti sales dan aplikasi marketing era digital lainnya. Nah, atau bisa membantu customer service. Nah, CRM ini bisa dikatakan bahwa CRM digunakan sebagai media penghubung pada sebuah perusahaan menuju pelanggan. Jadi gampang banget kan memakai CRM ini untuk membantu sebuah loyalitas dengan memanfaatkan CRM itu sendiri. Kita banyak belajar mengenai bagaimana cara mengelola dengan efektif agar tercipta sebuah loyalitas antara pembisnis dengan pelanggan atau customer. Tujuannya supaya customer atau pelanggan puas terhadap bisnis yang kita jalani dan dapat menjadi langganan berikutnya. Nah, yang ketiga, menimbulkan profit perusahaan jika penerapan customer relationship management dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kita tuh harus menggunakan CRM itu dengan sebaik mungkin karena keuntungannya itu lebih besar dan lebih terjamin. Nah, mungkin kita bisa mendapatkan insight yang berguna mengenai apa yang pelanggan butuhkan, atau kita melihat dulu apa sih kemauan customer supaya produk kita dapat diperbarui setiap harinya. Nah, dan tentunya kita harus memiliki tingkatan usaha atau produk yang lebih baik. Nah, dengan begitu kita dapat dengan segera memikirkan keputusan. Kita harus memutuskan produk yang menjadi salah satu bisnis kita supaya bisnis kita meningkat. Kita harus memikirkan dengan cara melihat dari tren dan keinginan customer itu sendiri. Lalu bagaimana sih cara kita berinteraksi untuk menjadi loyalitas konsumen? Dengan cara menciptakan hubungan saling menguntungkan satu dengan yang lain, seperti pegawai harus ramah terhadap customernya atau pelanggannya. Tujuannya untuk memberi kepuasan terhadap customer. Yang kedua, menawarkan produk yang menarik untuk menjaga loyalitas. Tujuannya supaya customer dapat tertarik dengan produk ubi Cilembu dan dapat membelinya. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika masih ada kesalahan, saya minta maaf, dan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Ricardo. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian saya yang merupakan bagian dari 9 blok BMC. Yang pertama yaitu revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau organisasi yang berasal dari value proposition yang ditawarkan, seperti bagaimana cara bisnis menghasilkan uang dari value yang ditawarkan. Nah, pada revenue stream bisnis kami ini terdapat beberapa aspek yang telah kami simpulkan, yaitu kami mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk Geojil dan juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk kepada mitra distributor, reseller, dan konsumen itu sendiri. Selanjutnya, key activities. Key activities adalah aktivitas kunci untuk dapat menghasilkan value proposition sesuai yang diharapkan, seperti apakah aktivitas kunci yang dilakukan bisnis untuk menciptakan value proposition-nya. Nah, pada key activities bisnis kami ini telah kami simpulkan, yaitu aktivitas mengolah bahan baku menjadi produk, mempromosikan produk, memasarkan produk, dan mendistribusikan. Selanjutnya, key resource. Key resource adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang key activities agar bisa berjalan lancar
untuk menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan. Seperti, apa saja sumber daya yang harus dimiliki agar dapat kompetitif dalam menciptakan value? Pada key resource bisnis kami ini telah kami simpulkan terdapat beberapa sumber daya yang kami miliki, yaitu bahan baku produksi, peralatan guna kegiatan produksi, modal usaha, karyawan, transportasi untuk mendistribusikan produk, mitra kerja, dan pengelola di bidang TI untuk mempromosikan produk melalui media sosial. Kenalkan, nama saya Kapit Karina, NPM 1912110225. Terima kasih kepada rekan saya Ricardo Valentino yang telah menjelaskan beberapa materi dari bisnis model kanvas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa blok dari bisnis model kanvas, yaitu blok yang ke-8 tentang key partnership. Key partnership adalah mitra kerja. Jadi, siapa saja sih mitra kerjanya? Yaitu ada supplier, kemitraan atau distributor, agen, reseller, dan dropshipper. Kemudian blok yang ke-9 itu ada cost structure. Cost structure itu adalah rincian biaya. Jadi, biaya apa saja sih yang dikeluarkan dalam bisnis ini? Yang pertama itu ada biaya marketing, kedua biaya produksi, dan upah tenaga kerja. Jumlah semua biaya yang dikeluarkan dalam bisnis kami ini sudah termasuk dalam biaya produksi, biaya marketing, dan upah tenaga kerja. Keseluruhannya itu menghabiskan jumlah sebesar 100 juta. Di kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah dengan menggunakan bisnis model kanvas dapat membantu kita dalam merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan sasaran serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalani dengan pihak terkait, kemudian pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah dengan menggunakan bisnis model kanvas dapat membantu kita dalam merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan sasaran serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalani dengan pihak terkait, kemudian pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.